Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi saya update di channel Narasi. Nah, guys, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sepertinya tayangan kali ini kita akan membuat mungkin melihat gerombolan-gerombolan pembenci Pak Jokowi akan semakin kepanasan, semakin panik, semakin kejang-kejang, dan semakin frustasi nih guys. Karena apa yang mereka lakukan selama ini terhadap Pak Joko Widodo sungguh sangat sia-sia, tidak ada efek sama sekali. Guys, sebelum lanjut kita simak video ini guys. Wah, keren banget ya guys. Waduh, coba kalian tengok video itu. Coba kalian tengok, ya kan? Pak Prabowo menjadi saksi mempelai pria yakni Bang Muhammad Rizky Firmansyah sebagai kepala SESPI dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Dan Pak Joko Widodo menjadi saksi untuk mempelai wanitanya. Ya. Setelah kemarin kedua tokoh ini pamer kemesraan di Istana Negara, sekarang pamer lagi nih kebersamaan lagi di acara pernikahan Bang Rizky. Dan apa kabar Said Didu? Apa kabar Roy Suryo, Bu Tifa? Yang hampir setiap hari berusaha untuk memfitnah Solo, memfitnah Pak Jokowi. Kalau katanya mereka ingin menggulingkan juga pemerintahan Prabowo. Waduh. Tapi ternyata tidak ada efek sama sekali, guys. Ngomong oligarki, oli inilah, oli itulah, oli apa? Waduh. Apa kabar Mas Roy Suryo setiap hari berkuar-kuar mengenai ijazah Pak Jokowi palsu? Bu Tifa juga demikian, yang sering kali meminta Pak Prabowo turun langsung mengenai ijazah Pak Jokowi, tapi semuanya tidak berefek, teman-teman, ya kan? Nah, di sini ada banyak pengamat politik pembenci Pak Jokowi yang berharap hubungan kedua tokoh ini rusak, teman-teman. Tapi faktanya apa? Waduh, di minggu ini sudah 2 kali kita disuguhkan pemandangan yang sangat mengesankan. Pemandangan yang penuh dengan pesan persatuan Indonesia, teman-teman, ya kan? Waduh, ada 2 koalisi besar yang sedang berusaha membangun bangsa ini, mewujudkan Indonesia Emas 2045. Saya nggak tahu nih gimana perasaan para gerombolan pembenci kepada Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Aduh, mungkin perasaan mereka sudah gundah ya. Contohnya Roy Suryo, Denny Indrayana, dan masih banyak lagi. Sidang apa? Sidang ijazah palsu sama wan prestasi SMP. Yang disidang siapa? Pak Jokowi, Pak, tergugat. Sidangnya perdana hari ini di Solo. Ya, sidang gugatan. Ya, faktor hukum silakanlah ya. Tetapi sekali lagi saya telah mengatakan kan, saya tidak dalam rangka Pak Jokowi tidak perlu membuktikan ijazahnya asli. Ya. Yang menggugat itu buktikan bahwa ijazah itu palsu. Kan itu, jangan menuntut Jokowi membuktikan ijazahnya asli, buktikan bahwa itu ijazah palsu. Nah, saya mengatakan dia sudah menjadi wali kota 2 kali, gubernur sekali, dan presiden 2 kali. Ada verifikasi faktual di dalam persyaratan administratif soal pendidikan. Verifikasi faktual itu antara prasyarat itu kalau nggak ada nggak boleh loh ya. Itu diverifikasi ke lembaga-lembaga terkait. Kalau pendidikan ijazah SD, SMP, SMA, Ditjen Pendidikan Dasar Menengah ya, dan atas. Kalau universitas, Ditjen Pendidikan Tinggi. Apa yang pernah mengatakan ijazah itu asli? Ya lembaga-lembaga ini, gitu loh. Buktikan kepada yang menuduh palsu, kepada instansi ini untuk mengatakan kenapa dulu sampai ada pelantikan Presiden Jokowi, Gubernur Jokowi, dan Wali Kota Jokowi. Karena itu prasyarat, termasuk KTP saya ini kalau palsu, saya nggak bisa jadi anggota DPR. Ada verifikasi administrasi, ada verifikasi faktual. Maka yang memang menuduh Jokowi itu ijazahnya palsu, instansi-instansi yang pernah mengatakan ini asli harus digugat. Jangan meminta Jokowi membuktikan ijazahnya asli. Yang menggugatnya bisa membuktikan bahwa ijazah itu palsu. Saya kira begitu. Saya merasa aneh guys dengan Roy Suryo dan Bu Tifa. Sudah sebegitu jelas dijelaskan oleh para praktisi ahli bahwa Pak Jokowi saat itu mencalonkan sebagai wali kota Solo, gubernur, presiden 2 periode, ya kan? Itu kan pemeriksaan dokumennya secara faktual.
Ya, dan tidak mungkin juga lah tidak terverifikasi, guys. Tapi Mas Roy dan Bu Tifa tetap tidak percaya, bahkan meskipun sampai ditunjukkan. Enggak, siapa yang memperpanjang permainan ini kalau yang bersangkutan sini misalnya, nih loh ijazah saya. Udah, apakah selesai? Enggak juga sebenarnya. Dan mata kita aja nggak usah pakai face recognition, nggak pakai mikroskopis, itu kita sudah bisa membedakan bahwa dua foto ini adalah dua foto orang yang berbeda. Sebelumnya disebutkan bahwa foto itu adalah fotonya Pak Dumatno. Ini belakangan ya, setelah dilakukan ELA kemudian face recognition oleh ahlinya ya. Saya bukan ahli di situ. Tapi Anda tidak mengecek apakah fotonya itu identik dengan Saya foto? mengecek, tetapi dengan bantuan ahli ya, dengan bantuan alatnya. Dan benar. Benar. Hasil adalah foto. Nanti kita tampilkan Pak Dumatno nih ya. Tadi Ya, ada. Dumatno ya. Ini foto Pak Dumatno ya. Nah, sekarang kalau foto Pak ini namanya Bukan yang ini. Nah, ini. Ini identik. walaupun Ini adalah keponakan Pak Jokowi. sepupu. Ya, sepupunya. Oh, sepupu, oke. Sepupu ya. Jadi Pak Dumatno Budi Utomo ini ya, kalau kita lihat dari perbandingan 5 aspek dari wajah secara anatomis, kita bicara anatomis bukan bicara daging yang kita lihat ya, Iya. tapi tulang ya, itu identik. Foto ini, walaupun ini fotonya muda dan ini fotonya lebih tua, tetapi jarak antar mata yang saya sebut tadi itu identik. Kemudian panjang hidung dan bentuk hidung yang menunjukkan bentuk hidung, ya, itu identik. Kemudian susunan giginya itu juga identik, ya, walaupun mungkin beliau sekarang banyak ompong gitu ya. Iya. Ya, kemudian bibirnya juga identik. Wah. Apa sih yang mereka cari sebenarnya? Ya kan? Tuh, kan tetap kata mereka meskipun ditunjukkan tetap tidak percaya. Lalu apa yang mereka inginkan sih sebenarnya dan kenapa? Kalau yakin palsu 100%, ayolah ke pokok perkara biar terlihat siapa yang benar dan siapa yang salah. Berani nggak Mas Roy? Ya dong cepetan, masa perupat prapit ya kan? Publik sudah tidak sabar melihat keahlian Bu Tifa dan Mas Roy di persidangan pokok perkara yang mengatakan 99,9% palsu. Kan begitu. Jadi kita tahu nih keahlian ilmuwan yang selama ini ilmuwan mengajukan perupat prapit lah itu kan. Jadi saya melihat daripada komentar teman-teman itu sudah tidak percaya terhadap penelitian Mas Roy dan Bu Tifa. Ya, saya tahu dari komentar teman-teman yang sudah muak sekali karena kenapa kok katanya yakin? Ya kalau yakin ayolah buktikan, karena memang itulah permintaan dari Pak Jokowi. Saya akan tunjukkan jika hakim yang minta dan akan hadir di persidangan, kan gitu. Jadi masyarakat sekarang ini masih terus menunggu bagaimana Mas Roy ini membuktikan. Daripada ramai terus di media sosial, publik jadi gaduh, ya, jadi terpecah belah, pro kontra. Akhirnya kan terbagi dua, ya, pro Pak Jokowi, pro Mas Roy. Jadi akhirnya kan perdebatan ini tidak akan selesai jika Mas Roy ini, Bu Tifa terus berupat prapit sampai 100 kali, kan begitu. Tapi setelah adanya SEMA kemarin, ya Pak Abdul Ghafur juga, pengacara dari Mas Roy sudah wanti-wanti bahwa nanti tidak akan diterima lagi perupat prapit seperti itulah, ya kan? Masyarakat ingin tahu sidang pokok perkara live streaming nanti, apa keterangan dari saksi-saksi, ratusan saksi, dan saya kira sidang ini akan memakan waktu yang cukup lama seperti itu teman-teman. Lucu Mas, dalam barang bukti yang ada Mas, saya kemarin sempat melihat ada legalisasi yang baru yang saya belum sempat dapat filenya karena itu masih jadi barang bukti. Di sini tertulisnya adalah bulan Agustus tahun 2025 dengan cap dari dekan yang baru sekarang, dekan Sigit Sunarta. Nah katanya ijazahnya ini, kalau ini dikatakan ijazahnya, itu sudah disita di Polda Metro pada bulan Juli, tepatnya tanggal 23 Juli. Kok bisa ada legalisasi yang bertanggal Agustus 2025? Ini kapan legalisasinya? Atau digunakan untuk apa? Artinya apa? Ini ada satu modus yang mungkin nanti, dan sekarang saya kira teman-teman sudah banyak analis yang juga mengatakan ijazah asli nggak akan keluar, karena nanti hanya akan digunakan legalisasi itu aja. Mungkin nanti ada cerita ijazah entah hilang, entah apalah, atau ada yang menarik lagi, orangnya pun belum tentu hadir. Jadi Bu Kurnia masih yakin Jokowi itu nggak punya ijazah? Atau ijazahnya palsu? Tanggal 15 Desember 2025 kami diundang untuk gelar perkara khusus.
itu merupakan gelar perkara yang memang kami mintakan. Secara mengejutkan di akhir sidang, di akhir gelar perkara khusus di Polda, kami ditunjukkan ijazah tersebut. Saya mau mengatakan tidak ada yang berbeda, karena itulah yang saya lihat selama ini. Seorang laki-laki dengan kumis, Sempat dipoto nggak? kacamata, Dipoto? tidak boleh. Nggak boleh? Karena kami kan pasti steril dari itu semua kan, tidak boleh bawa apa-apa. Jadi dilihat saja dari jarak 1 meter, nggak boleh diraba, nggak boleh diapa-apain, nggak Oh, ada. yang gimana? Hanya dilihat saja. Berarti nggak Padahal boleh itu gelar diperiksa perkara. itu? Tidak. Jadi hanya ini Gimana gelar itu? perkara. Jadi kita lihat aja begini begitu. Nah, dengan melihat saja walaupun dari jarak 1 meter, ya saya bisa menyimpulkan itulah ijazah yang berkentayangan selama ini kami lihat. Ya, Iya. Sebetulnya kalau mau ini Bu Kurnia, udah ini tunjukin. Silakan diperiksa. Iya. Kalau yang salahnya di mana kan harus begitu Bu Kurnia. Harusnya begitu kan? Iya, jadi kami merasa ini seperti basa-basi saja gitu kan, hanya untuk memenuhi begitu. Dan disinilah kadang-kadang kita tidak boleh curiga kepada aparat, tetapi hati kita curiga. Jadi bagaimana ini ya kan? Nah, ini hal-hal yang saya mungkin sebagai salah satu contoh bagaimana sedemikian sistematis dibikin bahwa itu nanti dilaporkan bahwa sudah diperlihatkan. Jadi apalagi yang Anda mau? Toh kami sudah memperlihatkan. Padahal memperlihatkan itu tidak fit dan proper. Ya kan? Enggak dong. Orang kita hanya bisa melihat. Ya tapi kalau saya, karena saya tidak punya kemampuan untuk menilai itu adalah asli atau palsu, Ya, nggak tapi yang bisa. saya lihat kalau untuk ukuran 40 tahun itu seperti sesuatu yang baru cetak gitu. Foto updruk, masih ingat zaman dulu kata-kata Updruk. updruk itu kan, itu tuh terlalu kemilau, terang banget, bukan foto yang disimpan lama, Agak ada coklat-coklat. coklat, ada semacam noda-noda, nggak ada. Ini benar-benar bersih gitu. Ya, nah tapi yang pasti laki-laki itu yang membuat kami semakin tidak yakin. Itulah foto yang apanya diterbitkan oleh Dian Sandi di X-nya itu, gitu kan? Yang kita lihat di mana-mana, itulah, nggak ada yang berbeda. Roy Suryo dan Tifa tidak bisa membuktikan ijazahnya Pak Jokowi tidak asli karena Iya. yang asli tidak pernah diperlihatkan. Iya. Pak Jokowi mungkin nanti ya paling pakai keterangan UGM, iya kan? Nah itu tinggal hakim nanti proses kebenaran materialnya. Yang formal tuh UGM sudah mengeluarkan. Udah Gitu. mengeluarkan. Lalu materialnya hakim menjadi benar enggak ini ijazah yang seperti ini gitu. Nah kalau sama-sama tidak bisa membuktikan gitu ya, maka saya ini berpendapat itu pilihan dakwaannya adalah untuk pasal 433 tentang pencemaran nama baik. Nama baik. Jadi di situ menyerang orang lain dengan sesuatu agar diketahui umum. Untuk diketahui Iya, umum. dengan sesuatu yang tidak jelas atau agar diketahui umum itu pencemaran nama baik. Ancaman hukumannya kalau itu dilakukan dengan lisan, hukumannya itu 9 bulan atau denda 10 juta. Denda kategori 2 ini menurut yang terbaru ya. 9 bulan atau denda aja maksimal 10 juta. Atau kalau yang dilakukan Roy Suryo Tifa ini kan dengan tulisan dan bertubi-tubi. Iya. Nah itu ancamannya bisa 1 tahun 6 bulan atau denda 50 juta, 50 juta. kategori 3. Ini menurut saya yang paling realistis karena dua-duanya nggak bisa membuktikan dan Roy Suryo menggembar-gemborkan ini asli dan itu Jokowi merasa diperlakukan dicemarkan nama baiknya oleh itu. Iya. Nah, yang saya dengarkan kan dakwaannya tuh nantinya atau sangkaannya yang dibuat oleh polisi yang saya monitor di berbagai media itu ada 4. Satu fitnah, pencemaran nama baik, ini tadi ya pasal 433. Lalu fitnah. Lalu yang ketiga pasal 32 Undang-Undang ITE mengubah, meniadakan atau merusak manipulasi dokumen elektronik. Iya. Itu ada pasal 35 juga merusak dan menyampaikan kepada orang lain tanpa hak. Nah itu. Nah, jadi begini kita kembali dulu ke dakwaan ini. Kalau mau pakai fitnah ya dari 434 itu artinya Roy Suryo nanti akan dituduh menuduhkan sesuatu yang ternyata tidak benar. Ya. Sesudah dibuktikan kan. Ternyata tidak benar kamu menuduh gitu. Itu menurut saya sudah paling berat tuh dakwaannya. Berapa? 3 tahun atau denda 200 juta. Kalau fitnah. Nah, itu pilihannya. Nah, menurut saya tidak tepat juga tuh fitnah. Ya. Kecuali nanti dibuktikan dulu bahwa ijazah itu ada dan asli. Kalau sama-sama tidak bisa membuktikan belum fitnah dong. Iya, iya. Mencemarkan nama baik mungkin iya. Iya kan? Mencemarkan, iya kamu berkali-kali mencemarkan nama baik gitu. Nah,
Oleh sebab itu penggunaan pasal 33 yang menjadi alternatif menurut saya itu juga kurang tepat ya, mengubah informasi elektronik, meniadakan dan merusak tanpa hak. Nah, yang dilakukan oleh Roy Suryo itu apa? Informasi elektroniknya. Yang saya dengar, yang muncul selama ini ya. Iya. Dia menggunakan informasi elektronik yang diposting oleh Dian. Anak PSI itu, Dian Sandi. Dian Sandi. Itu kan juga belum tentu asli. Lalu dia ambil itu, lalu dianalisis, jadi tunjukkan ini palsu. Ya. Dia kan tidak memalsukan yang dibuat oleh Dian itu, wong dia tetap dan tidak memindahkan juga. Dia kan sudah berita publik. Lalu gitu, nggak ada upaya. Lalu ini loh, ini palsunya ini kan gitu. Nah, kalau itu tidak bisa dong menggunakan pasal itu. Apalagi pasal berikutnya tuh pasal 35 gitu. Yang itu ancamannya juga berat, 12 tahun atau 12 tahun dan atau denda 12 M. Undang-undang ITE itu menganut alternatif. 12 tahun dan atau 12 M. Bisa 12 tahun ditambah 12 M, bisa 6 tahun maksimal 12 M, berapa digabung gitu bisa. Tapi kalau ini tadi Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, UHAP itu sudah jelas ini pilihannya. Alternatif dari dua tuh pilih satu gitu. Nah, oleh sebab itu menurut saya agar adil ya, ini harus dibuktikan dulu di pengadilan. Kalau tidak ada upaya membuktikan kebenaran ijazah dulu, itu berarti tidak fair. Teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Bye-bye.